makin cinta lah aku sama Anoboy. Nggak paten emang, kepala pentil totalitas gitu kan. Nah, jadi lagi-lagi gue dapat postingan membahas lagi tentang Anoboy. Kalau bagi yang nggak tahu, Anoboy adalah situs fanshare ya, bukan fansub. Dan bedanya apa fanshare? Jadi fanshare tuh nyolong bang. Wah, fanshare tuh cuma membagikan lagi gitu, biar makin banyak dijangkau oleh halayak umum lah. Gue pakai kata-kata yang positif aja lah supaya tidak kena kerah-kerah kan. Jadi lagi postingan gitu kan. Dan di sini postingannya diposting oleh siapa? Aku pun nggak tahu gitu. Oke, supaya enak nih, gua kesinikan dulu postingannya supaya nggak ngilang gitu ya. Nah gini, di-share oleh Hairul Apandi. Gua nemunya di grup Anime Organization Indonesia Group. Ada 254 anggota. Wih, gede banget ternyata ini grup ya. Dari sini si Hairul Apandi Senpai ini menulis sebuah chapter yang menurut gue ini cukup seru untuk gue bahas juga. Gue prihatin dengan Muse ya. Gue juga prihatin sama Muse. Sudah berusaha susah payah meyakinkan produser untuk menayangkan anime di YouTube. Web Anoboy seenak jidat menuduh bahwa Muse Indonesia itu ilegal dan akan lapor ke Kominfo untuk tutup channelnya. Padahal Anoboy sendiri mencuri konten dari Muse, bahkan masih ada WM-nya. Hadeh untuk memiliki Anoboy, musyabah diri Anda. Oke lah ya. Jadi ada ini nggak tahu ini cetan kapan. Cuma dari gambarnya ini kayaknya habis di share dicuri-curi sampai burik kayak gini gambarnya ya. Tapi nggak masalah ya. Di sini ada sebuah meme juga yang menarik gitu kan. Muse Indonesia kayak pokoknya meme gitulah ya, intinya kayak ada terbakar, yang dibakar tuh yang si fanshare ini ya, si Ano Chan ini gitu kan. Nah di sini ada lagi tulisan gini nih, gue nggak tahu emang dari meme-nya Anoboy atau ini emang hasil fitnah atau ini hoax atau misalnya ini kapan, aku pun nggak tahu gitu kan. Tapi di situ cukup kerat kali gitu ya bahasanya gitu ya. Muse Indonesia itu ile ya kan. Besok kalau udah gede tuh channel Muse Indonesia, gue suruh KPI Kominfo tutup channel YT-nya, gampang. Nih orang kok ngomongnya gampang sekali ya. Gue nggak tahu ini bener dari Anoboy atau staff Anoboy. Kalau sampai staffnya termasuk mempresentasikan itu fanshare. Tapi ya bisa saja nih kan ada orang yang nicknya kebetulan Anoboy lalu jelekin dengan cara bikin kayak gini, kita kan nggak tahu gitu. Jadi makanya bantu gue klarifikasi juga, karena gue nggak nemuin ini gambar ya, kejelas banget ya, dari gambarnya burik, berarti kan hasil dari curi sampai burik ya. Jadi kalau teman-teman tuh lihat foto profil cewek ya di Facebook di mana dan fotonya tuh burik, gue jamin tuh foto terus curi gitu kan. Kalau fotonya HD, nah itu baru foto dia gitu, cukup tahu gitu. Nah, di sini pun kata-kata itu sombong banget sih menurut gua tuh ya. Udah gede tuh channel Muse Indonesia, gua suruh KPI, KPI itu apa? Komisi Penyiaran Indonesia, Kominfo, tutup channel YouTube-nya. Gampang, Kominfo tuh singkatan dari apa sih? Kominfo gua lupa. Kominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Oke dah ya itu ya. Itulah pokoknya Kominfo ya. Nah, emang ini Anoboy ini siapa dia ini? Si Kaisang Pangarep juga bukan, anaknya presiden juga bukan, Raffi Ahmad juga bukan gitu kan. Kok bisa dia dengan gampang yang nyuruh KPI Kominfo? Apa dia nanti datang gitu kan ke kantornya KPI sama Kominfo lalu bilang, "Ay Bujang, ini channel Muse Indonesia tolong tutup ya." Mikir kan? Lah ini biawak siapa dah datang ke kantor kita, mana pakai sendal jepit sama baju ahegao lagi, diusir lah kayak gitulah, apa nggak jelas banget gitu kan. Gue malah nantang ini orang nih, kalau bener lu lapor gitu. Gue pengen banget lapornya itu kayak gimana, karena lu di sini menulis kata gampang. Gue nggak menyuruh si Anoboy, tapi gue nyuruh yang ngetik ini nih, Muse Indonesia sekarang udah gede coy, udah jutaan, subscribernya jutaan, bisa lu cek sendiri di YouTube-nya gitu kan. Jadi nggak usah gue pertanyain lagi, sekarang udah gede, videonya udah banyak banget tuh masuk trending, khususnya Tokyo Revenger sama kemarin itu Kemono Jihen kan sempat juga masuk trending juga kemarin tuh, biarpun nggak segerget si Tokyo Revenger ini. Nah yang jadi pertanyaan Urewa dan Anata Wapada ini, bisakah ini biawak yang ngetik ini tuh bener-bener bisa nutup channel Muse Indonesia nya gara-gara lapor ke KPI gitu kan. Heran gue, kenapa lapor ke KPI? Kenapa harus ke Kominfo gitu kan? Alasannya dia lapor pun nggak jelas. Kalau misalnya lapor gara-gara G4L, nah itu berarti channelnya hilang duluan gitu jatuhnya. Menurut gue nih sudah jatuhnya kayak menghina atau gimana ya? Nggak menyindir lagi boy, kayak sudah menghina gitu kan. Kesannya dia melapor itu karena ini Muse ini melakukan tindakan yang
dilarang secara hukum, makanya dia lapornya ke KPI, ke Kominfo. Nggak sekali ya kau lapornya ke Komnas Perlindungan Anak, ke Komnas HAM. Nggak sekali aja kau lapornya itu ke grup meme gitu. Nggak sekali aja kau lapornya ke para koboi gitu. Biawak emang, kepala pentil gitu. Nggak habis gue marah-marah ini. Soalnya gini boy, ya buat teman-teman minasan KB ya. Gue lihat kayak gini tuh kesannya itu ingin apa ya? Ingin merusak sistem yang udah jelek ini gitu. Maksudnya sistem apa? Sistem komunitas dunia perwibuan kita saat ini gitu loh. Gue jujur, ketika sudah lewat tahun 2015 ke atas itu, di akhir tahun 2015 ketika Charlotte itu tamat, itu biar itu komunitas wibu tuh ancur-ancuran. Apalagi sudah banyak sekali bocil-bocil meme yang kenal istilah shit posting gitu kan. Akhirnya komunitas wibu yang rapi, yang biasanya sih rekomendasi anime, ngebahas anime-anime yang dulu tuh gue suka banget itu kan, pokoknya dewasa banget biarpun umur mereka bocil, dan sekarang dirusak gitu kan. Dan ada lagi yang kayak nggak jelas kayak gini nih, ngapain kau gitu kan, yang ada Muse yang laporin kau biawak gitu. Nggak habis gue deh marah-marah deh. Oke lah ya, buat minasan kabeh yang di sini thanks ya buat dengerin bacotan gue. Nggak tahu ini penting apa kagak, tapi gue sebagai seorang apa ya, gue nyebut gue diri wibu kayaknya rendah banget. Gue nyebut aja gue ini penikmat karya Jepangan, anime Jepangan. Ini mengatakan sebagai seorang senior di bidang ini ya, gue ngasih tahu aja komunitas kita tuh sudah jelek gitu kan. Komunitas itu tuh sudah jelek gitu. Nggak usah bilang, wah itu cuma sebagian orang bang. Nggak usah sebagian orang. Iya kita memang jelek gitu, akuin aja gitu. Gak usah pakai mayoritas, gak usah pakai oknum, gak usah pakai tersangka, gak usah pakai terdakwa. Coy, itu nggak penting. Emang pada dasarnya komunitas anime di kita tuh emang abal-abal gitu kan. Ya kita lagi event-event emang tetap berjalan gitu. Meskipun ini corona sih gue nggak ada ikut event. Tapi ya semoga sehabis corona tuh event jalan lagi. Dan ketika ada event sebelum corona ini, gue merasa itu eventnya tuh bener-bener hidup gitu kan. Emang pada dasarnya wibu kalau ketemu di real life itu emang aneh sifatnya. Gue ngakuin aja gitu. Sifat gue aneh. Iya gue aneh juga bos gitu. Gue juga aneh gitu. Tapi gue gak akan bilang kalian juga aneh. Yang aneh cuman gue. Tapi orang aneh pun kalau misalnya ada apa-apa marah ya marah gitu. Di NTR nangis ya nangis gitu. Kepala pentil. Oke ya. Jadi itu aja sih celotehan gue. Semoga lu semua tidak ngantuk ya. Karena rata-rata mereka yang denger celotehan gue tuh pengennya tidur gitu kan. Pengennya ngocok gitu kan. Pengennya nanya pengantar tidur kapan update gitu kan. Oh oke lah ya. Jadi gue selesaikan aja cerita basa-basi gue di sini. Terima kasih buat nonton. Gue si RY dan ya see you next time.